Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi sekarang saya lagi membuat terapi ya buat si Sadut. Sekarang si Sadut sudah kelihatan si bulu-bulunya itu singset. Jadi dia sudah tidak ngembangin bulu dikarenakan dia pasca habis mabung. Sekarang dia sudah mulai ramping, singset, dan gerakan juga sudah mulai agresif ya tuh. Gerakannya mencelak-menceleknya tuh sekarang dia sudah mulai kelihatan dia itu mulai normal ya. Oke, sekarang kita ke dalam. Ini kita sedang berada di dapur ya. Ya, oke, jadi di sini saya masih berada di kampung halaman saya, Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup. Dan oke, di sini ada pertanyaan ya. Ini saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak Edi Sumantri ya. Sebelumnya halo, assalamualaikum Pak Edi. Di sini Bapak mengajukan izin, malu ya saya menjawabnya. Kan Bapak mah udah suhu ya, udah master. Maaf ya Pak, saya bukan bermaksud menggurui atau saya bukan bermaksud bermasteri. Ini kita hanya sharing saja seputar pengalaman kita ya. Mohon izin Teh Jenong, katanya Teh, salam dari Lampung Barat. Waalaikumsalam. Halo Lampung. Mau tanya, saya juga sama punya murai batu yang katanya over birahi. Ya, kalau digantang nakal. Ih, atuh kamu nakal. Jangan nakal ya nak. Nampar jeruji. Oh, neplok di jeruji. Ya, kesana kemari. Jadi dia itu tidak fokus ya. Terlalu over. Dan kalau di rumah gacornya ngelowo. Ngelowo. Gelondongan berarti ya gacornya itu. Gak ada tembakan dan gak ada kretekannya. Oke, jadi di sini saya minta maaf ya sekali lagi buat Pak Edi. Saya itu belum pernah menggantang Pak ya, tapi kalau Bapak bertanya saya akan jawab semampu dan sebisa saya. Mudah-mudahan jawaban saya bisa bermanfaat buat Bapak dan penonton-penonton yang lainnya ya. Di sini kita jangan dulu ke gantangan. Kita itu sebelum digantang kan kita lihat dulu kondisi di rumah aja dulu ya. Nanti heula sebentar ari ieu kamera kuna asa rada kieu ya. Lah aing mah lamun geus kieu ya kamera ya nih saya sok hayang meuli kamera euy. Nah, jadi di sini dia itu kalau di rumah itu gacornya ngelowo. Gak ada tembakan dan gak ada keretekannya. Pak, di sini kalau gacornya ngelowo itu gacor gelondongan itu memang benar sekali murai Bapak itu over birahi. Dan apa sih penyebab dari murai batu itu over birahi? Biasanya karena kekencengan extra fooding, karena kita memberikan extra fooding yang berlebihan, baik dari extra fooding jangkrik, ulat Hongkong, kroto, ataupun cacing tanah, dan juga extra fooding yang lainnya yang juga tidak bisa saya sebutkan dan juga tidak saya ketahui ya. Hanya itu saja yang sering saya berikan kepada murai batu saya. Kalau di rumah saja sudah bunyinya sudah ngelowo, bagaimana kalau dibawa ke gantangan? Ya pasti dia itu nakal dikarenakan apa? Kalau di rumah dia itu dikasih settingan ya, dikasih pakannya itu misalkan jangkrik 7. Kalau pas dibawa ke gantangan otomatis kita bermain dari H-3, otomatis itu kita dibom lagi. Jangkrik 7 aja udah membuat dia itu ngelowo, udah membuat dia itu bengong, udah membuat dia itu over birahi. Apalagi nanti pas kita bom, pas kita tambah lagi, pas kita setting lagi, setelan bukan gacor rumahan lagi, tapi ini udah setelan kegantangan di mana dia itu akan bertarung melawan puluhan ataupun ratusan si murai batu tersebut, si petarung-petarung yang lainnya. Makanya saya juga bertanya, kenapa Bapak mau menggantangkan burung yang ngelowo? Sedangkan di gantangan murai kita itu harus performanya itu harus benar-benar stabil, emosi, birahi, dan fighternya. Sedangkan di sini murai gacoran itu bukan yang harus tinggi itu bukan birahi, tapi yang harus tinggi itu setingkat lebih tinggi itu setingkat lebih di depan itu emosi. Dan juga katanya tadi di sini gak ada tembakan dan gak ada keretekannya, berarti itu menandakan kalau burung Bapak itu emosinya itu di bawah, emosinya itu rendah ya, seperti itu. Jadi dia itu gak ada tekanan, gak ada hentakan, jadi gak ada pas ngelawan-lawan itu gak ada
Gak ada gak ada begitunya Pak ya. Jadi kalau saran saya ya, naon kela iya isi uyu. Jadi ini hanya saran saja ya Pak, ini hanya saran saja dari saya. Ya kamera tengah jedog, nah ya Allahu Akbar. Ini hanya saran saya saja ya Pak. Kalau menurut saran saya, mending Bapak jangan dulu kegantangan untuk beberapa saat. Jika Bapak menggantangkan burung itu setiap 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali, Bapak stop dulu untuk jangka waktu 2 minggu. Untuk jangka waktu 2 minggu, untuk memulihkan performa dia, untuk mengembalikan stamina dia, Bapak stop dulu, jangan dulu ikut dulu gantangan. Ini hanya sekedar saran saya saja. Saya mah pemula Pak, saya mah belum mengerti tentang gantangan ya, seperti itu. Tapi kalau untuk kegantangan itu, kita itu harus menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat sempurna, dengan sangat, pokoknya kita harus menyiapkan segala sesuatunya itu dengan se-perfect mungkin ya, seperti itu. Jadi murai batu over birahi itu memang kita harus pangkas dulu semuanya. Pertama Bapak mandikan dulu sore. Ini saran dari saya saja. Bapak mandikan sore hari, setelah dimandikan Bapak pangkas. Kalau hariannya jangkrik itu 7, Bapak kasih aja 5. Atau Bapak kasih aja 3 dulu. Kalau biasa dikasih kroto itu 1 minggu 3 kali, Bapak pangkas aja dulu. Musnahkan dulu, jangan dikasih kroto dulu. Meskipun kroto itu bagus untuk gacoran, tapi dia itu kan over birahi. Kroto itu membuat si murai batu itu naik birahi. Untuk menaikkan birahi kita kasih kroto. Dan untuk cacing tanah Bapak kasih aja. Bapak kasih aja 1 minggu 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali dengan takaran 1 lonjor ya, seperti itu. Bapak kasih aja si burung murai Bapak itu kasih aja cacing tanah 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali. Itu bagus untuk meredam birahinya dia ya, seperti itu. Dan supaya ada tembakan, ada hentakan, ada gercekan seperti itu, si burung murai Bapak itu setelah dimandikan sore atau mandi malam, kita turunkan semua extra foodingnya. Pagi-pagi seperti biasa Bapak embunkan. Pengembunan juga bagus untuk menurunkan birahinya, pengembunan juga bagus untuk menstabilkan birahinya ya, supaya birahi dan emosinya itu stabil ya, seperti itu. Ini kalau menurut saya emosinya kurang banget, dikarenakan tidak ada ketekannya, tidak ada tembakan, tidak ada roll-rollnya, itu kurang, gak ada rollnya, itu gak ada gak ada begitunya, jadi gak ada gregetnya kalau menurut saya ya, seperti itu. Jadi setelah Bapak embunkan pagi-pagi sampaikan ke jam 6 pagi, Bapak bawa ke dalam, angin-anginkan sambil dikasih pakan ya. Pakannya itu sesuai dengan extra fooding yang telah kita turunkan tadi. Setelah diturunkan semuanya, nanti sekitaran jam 9 Bapak jemur ya. Seperti biasa penjemuran kemarin, cara menjemur saya kemarin udah saya perlihatkan. Di video yang kemarin udah saya buatkan cara saya menjemur supaya burung itu tidak tidak ngeriwik dan tidak serak ya, seperti itu. Dikarenakan kalau burung yang ngelowo itu biasanya dia juga kalau bunyi itu ngerocok, dia itu bunyinya itu lirih ya, jadi bunyi gelondongan aja, jadi bunyi-bunyi memanggil betinanya, jadi nguak eok gak jelas. Dan jangan dulu didekatkan dengan burung betina ya, jangan dideketin dulu dengan si murai betina, dan jangan dulu dideketin sama masteran. Dikarenakan apa? Takutnya dia itu malah tambah ngelowo dan nge-Batman ya, seperti itu. Bukan Batman yang cangcutnya di luar. Ngomong-ngomong cangcut bulan puasa. Dan saran saya, kalau nanti Bapak mau menggantang, lihat dulu murai itu memperlihatkan kalau dia stabil itu badannya juga singset. Kalau burung murai over birahi itu terlihat ciri-cirinya itu bulu-bulunya itu membengkak, bulu-bulunya itu ngembang ya, seperti itu, baik bulu dada, bulu sayap, dan juga bulu ekor yang ini ya, yang ngejumpluk putihnya itu, yang putihnya itu yang di atas ekor, pangkal ekor itu ngembang dia juga. Sama seperti burung sakit, ngembang seperti ini. Dan juga untuk bunyi dia itu hanya bunyi kretek-kretek abal aja, seperti itu ya, ngerocok kalau bahasa Sundanya itu. Jadi kalau mau menggantang juga Bapak lihat dulu kondisi di rumah itu seperti apa. Kalau kondisinya seperti itu, Bapak jangan coba-coba menggantang. Karena apa? Akibatnya ya dia itu nakal, birahinya gede, emosinya kurang, yang ada dia itu apa? Nampar-nampar jeruji. Dikarenakan apa? Mau bunyi dia itu powernya
kekencengan extra fooding, jadi mau gacor emosinya gak ada. Jadi dia itu cuma pasang badan aja, neplok di jeruji ke sana kemari, ya itu tandanya memang dia itu ketinggian birahi tapi tidak ada emosi, ya seperti itu. Makanya setelah dijemur sampai dia ngeklok seperti itu, Bapak angin-anginkan selama 10 menit atau 20 menit. Gunanya pengangin-anginan setelah dijemur itu gunanya supaya dia itu tidak supaya dia itu tidak katarak, ya dikarenakan korneanya itu takutnya pas dia dijemur itu kepanasan, kontak langsung dengan matahari. Setelah di rumah kita langsung dirungkup pakai kerodong, itu juga akan merusak kepada korneanya, dia akan katarak, ya seperti itu. Katanya yang membuat katarak itu ulat Hongkong, ya banyak faktor yang membuat katarak, banyak juga faktor yang membuat ngeriwik, banyak juga faktor yang membuat ngelowo, itu banyak sekali faktornya. Dan juga kalau setelah diangin-anginkan selama 20 menit kita kerodong lagi, taruh di ketinggian. Gunanya pengkerodongan untuk apa? Supaya mentalnya, emosinya, fighternya kembali, ya seperti itu. Itu dilakukan selama berapa hari, Nong? Selama dia pas dibuka itu giras. Kalau saya 1 minggu dia itu giras kembali, ya. Kalau burung Bapak sudah banyak isian, pas di kerodong itu dia itu kan sebentar. Kalau dia itu punya banyak isian, pas di kerodong dia juga bunyi untuk bunyi rumahan. Dia pas di kerodong bunyi untuk bunyi rumahan. Jadi pas dibuka itu bunyinya semakin menarik, bunyinya itu semakin bagus. Roll-rollnya dikeluarin sama dia. Tapi untuk burung gantangan biasanya Bapak juga tahu sendiri, ya. Kalau untuk burung gantangan biasanya burung gantangan itu tidak ini, ya. Jadi kalau untuk burung gantangan biasanya burung gantangan itu kalau sedang di kerodong dia itu tidak bunyi sama sekali, ya Pak. Tapi pas dibuka kerodongnya dia itu langsung gacor, ya seperti itu. Untuk tips-tips di tadi gantangan di lapangan, saya tidak bisa memberikan tips-tipsnya dikarenakan saya tidak punya tropi. Tapi teman-teman saya, hampir keseluruhan teman-teman saya di kios, dia itu tukang gantang semua, ya. Tukang gantang semua. Tapi saya tahu, saya mengerti, tapi belum pernah saya terapkan, ya. Dan juga saya malu dikarenakan apa? Nanti yang ada dikiranya konten saya itu hanya sekedar konten-konten belaka, dikarenakan saya tidak punya trofi dan tidak punya piala, ya seperti itu. Itu untuk Bapak Edi, ya, untuk Bapak Edi, semoga Bapak penjelasan dari saya bisa dimengerti oleh Bapak, ya, dan mudah dipahami. Ini ada pertanyaan lagi dari Kang Aep Suryadi, ya. Assalamualaikum, Nong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya murai pastel KW1-nya. KW1 gimana, Kang? Persilangan lagi mungkin, ya. Kalau ada tolong kontak saya, terima kasih. Untuk Kang Aep, ya. Kang Aep pastinya itu sepertinya orang Sunda, ya, Kang. Ya ada, Kang. Pastelnya nanti kalau udah netes saya kasih tahu. Biasanya kalau yang mau pesen burung sama suami saya itu biasanya dari telur juga sudah banyak yang mesen, ya udah banyak yang ngasih DP. Nanti pas dimana dia itu pesennya mau trotol, mau pastel, nanti kita hubungi lagi. Dan ini katanya kata Kang Aep itu saya harus menghubungi, harus mengontek. Mana Kang, di sini tidak ada nomor teleponnya. Ya masa saya mau ngontek karena seeng. Halo Kang Asep, ya burung pastel sudah ada. Kan tidak mungkin Kang Aep tidak memberikan nomor teleponnya, ya Kang Aep. Semoga Akang nonton. Iya, inget baheula ke Abah. Abah kan dulu gak pulang tuh di proyek. Ya, Abah kan kerjanya di proyek waktu saya masih SMA kelas 2. Kata emak itu Abah itu udah gak pulang. Katanya teh udah orang lain udah pada pulang. Kita seminggu lagi mau lebaran, Abah gak ada kabarnya. Kita kan kalau di kampung itu suka nahar cai, ya, suka masak air di hawu, di tungku. Nah, sama emak tadi gerawan Abah gerah balik. Iya, ya, kayak ada semacam apa ya? Pulang Abah teh 3 hari teh waktu nggak balik sih teh. Iya, makanya Kang Aep tolong ya nomor teleponnya, nanti kalau saya ada nanti saya kasih tahu. Kemarin juga saya panen berapa? Panen 6 habis semuanya, Kang. Iya.
dikarenakan udah pada pesen ya seperti itu. Kalau saya itu dulu menyilangkan burung murai itu ya biasanya saya dari terah yang lumayan. Terah yang lumayan itu seperti apa? Kalau kita mau mengejar volume, kalau kita mau mengejar suara, itu biasanya si burung murai itu saya pilih yang si pamatuknya, si paruhnya itu yang tipis panjang, tapi kalaupun dia begini ya, dia lagi mingkem, lagi begini, nggak rapet si bibirnya itu, jadi ada lubang seperti ini. Nah lubang, nah taliang iya, nah ini biasanya tembus untuk volume, itu tembus, jadi volumenya itu di atas rata-rata. Wow ya seperti itu. Kalaupun ada yang begini, yang mingkemnya itu rapat, dia itu tebal dan agak pendek, itu juga volumenya seperti si sadut, ngerolnya bagus ya seperti itu. Untuk body kita juga pilih-pilih ya. Oke, segitu dulu lah konten dari Jenang Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.